Saat ini kita kedatangan tamu salah seorang mualaf, yaitu Mbak Natalia. Assalamualaikum Mbak Natalia. Assalamualaikum Mas Yonatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Natalia, luar biasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ketika Mbak Natalia ya dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam, itu artinya Mbak Natalia menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Amin, sebelum saya amin. bertanya, saya ingin sedikit mukadimah ya. Sebagaimana sabda Ya. Nabi Muhammad SAW, "Man sami'a min umatin au yahudiyun au nasroniyun falam tu'mim bi daholan nar." Di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendengar tentang aku, kemudian tidak beriman kepadaku, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, daholan nar, mereka memasuki neraka jahanam." Sampai kapan mereka di dalam neraka jahanam itu? Khalidina fiha. Mereka di dalam neraka jahanam itu khalidina fiha, selama-lamanya. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mu'alaf itu bagaikan bayi yang baru terlahir, dosa-dosanya diampuni oleh Allah semua. Amin, Ya, amin. luar biasa ini Mbak Natali. Oke, saya ingin bertanya ya tentang, mungkin Ya. ini juga sekaligus klarifikasi dari Mbak Natalia. Ada mungkin beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan, dan mungkin nanti Mbak Natalia menjawab atas pertanyaan yang saya akan ajukan ya. Pertama, saya Amin. ingin bertanya kepada Mbak Natalia, luar Ya. biasa sekali ya. Apa yang melatar belakangi sehingga Mbak Natalia ini meninggalkan ya kegelapan, menuju terang dunia, menuju cahaya Islam ya. Mm. Kenapa memilih Islam begitu sebagai sebuah jalan, way of life begitu? Silakan Mbak Natalia, mungkin ini pertanyaan saya yang pertama. Monggo. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya latar belakang saya itu dari keluarga Kristen yang taat ya, dan itu dalam artian yang tiap minggu itu selalu ke gereja, terus yang setiap harinya juga selalu diingatkan oleh kedua orang tua saya, apakah sudah baca Alkitab tiap hari, terus doa-doa yang apa dari hal-hal yang akan saya kerjakan itu, apakah udah saya bawa dalam doa. Nah, dari apapun yang orang tua saya lakukan itu membentuk saya supaya menjadi seorang Kristen yang taat. Nah, sampai pada satu titik saya semakin mendalami apa yang ada di Alkitab. Saya semakin mempelajari, tapi di situ semakin pula saya menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada di kitab suci saya itu. Nah, jadi seperti yang pertama sih saya pengen tahu gitu ya, sebenarnya Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu seperti apa? Jadi saya lihat yang di Markus 12 ayat yang ke-29. Di situ ada hukum yang terutama ya. Jawab Yesus itu, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, itu yang harus dipegang pertama, bahwa Tuhan Allah itu Esa, Tuhan Allah kita ya. Kemudian semakin saya mempelajari, saya buka Alkitab, saya menemukan beberapa ayat yang nggak mendukung satu sama lain, jadi kontra gitu ya. Nah, sebelumnya itu saya juga membuat kesepakatan sama diri saya sendiri bahwa kitab suci itu harus 100% benar, karena berisi firman dari Tuhan yang nggak mungkin salah. Nah, jadi dari situ saya menemukan beberapa ayat seperti ini ya, apa sih, yang di 2 Samuel sama yang di 1 Tawarik. Di situ ada perselisihan. Jadi yang menyuruh Daud
untuk menghitung tentara Israel itu siapa gitu ya. Dari 2 Samuel itu Tuhan, tapi sedangkan di 1 Tawarik itu iblis. Nah, kemudian masih banyak sekali ya, itu hanya salah satu aja ayatnya, dan itu pun juga hanya salah satu alasan aja gitu kenapa saya harus meninggalkan Kristen gitu, itu hanya salah satunya. Nah, padahal dengan saya dari dulu ya, ini saya ingin sedikit cerita. Jadi yang dulunya saya itu merasakan di Kristen itu kan benar-benar ajaran kasih ya. Jadi yang dari papa saya itu seorang S1 teologi dan bekerja sebagai LSM di sebagai manajer di LSM Kristen, itu kan tugasnya pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Nah, di situ saya melihat kasih Yesus itu kan nyata gitu. Saya lihat dari apa yang papa saya lakukan. Dari ajaran kasihnya yang selalu membantu orang gitu ya. Setiap ada orang-orang yang nggak mampu, itu perusahaannya itu kan selalu menunjukkan rasa kasih dengan memberi gitu ya. Nah, selain itu juga itu yang membuat ajaran kasih itu membuat kecintaan saya sama Yesus itu kan semakin meningkat gitu ya. Nah, tapi dari ayat-ayat yang ada di Alkitab itu semakin saya harus kuat mempelajari apa yang diajarkan Yesus, kan seperti itu. Nah, sampai pada satu titik saya pun mulai mencari-cari tahu lagi di Alkitab itu seperti apa. Nah, di Yohanes 13 ayat yang ke-13 di situ ada ini ya. Oh, sebelum ke situ saya ingin ada satu hal lagi ini. Jadi ini ya, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Untuk menguji kategori Tuhan ya. Jadi saya punya pemikiran Tuhan itu maha tahu. Ya, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu pun juga nggak pernah lapar gitu ya. Nah, aku pernah ketemu ayat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Nah, di situ kita disuruh untuk menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, di situ saya mulai menguji dari yang ayat-ayat yang tadi saya bilang ada yang kontradiksi itu. Kemudian Yesus itu seperti apa, dia itu Tuhan apa bukan, sesuai enggak apa yang diajarkan dengan di Alkitab, sesuai dengan sesuai apa enggak. Jadi indikatornya itu saya memilih Alkitab ya, jadi saya memilih Injil sebagai indikator saya. Nah, pada saat saya mempelajari itu, saya menemukan ayat di Matius 21, ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Dari yang saya ketahui, Tuhan itu nggak pernah lapar, Tuhan itu maha kuasa, dan dia juga maha tahu. Tapi dari Matius 21, ayat yang ke-18 dan 19 ini, itu tuh sangat aneh gitu ya. Jadi ada sebuah cerita di mana perjalanannya saat kembali ke kota, Yesus itu merasa lapar. Nah, selain merasa lapar, dia pun melihat pohon ara, kemudian dia mendatangi pohon ara itu karena dikira ada buahnya kan ya. Tapi karena nggak ada buahnya, dia jadinya udah jelas dia lapar, dia nggak maha tahu. Jadi dia itu menurut saya ya udah bukan seperti kesepakatan yang bukan seperti yang saya pikirkan itu gitu ya. Nah, kemudian saat saya mulai kerja gitu kan, banyak teman-teman juga. Terus jadi teman-teman tuh ada yang nanya, apa sih namanya? Ya, kalau ada di kitab suci kamu itu bilang Yesus itu mengaku, Yesus itu Tuhan, sembahlah aku mau masuk Kristen. Jadi ada temanku yang bilang kayak gitu. Nah, aku dengan semangat ya, aku nyelidiki, aku cari ayat itu. Kemudian aku pun
di saat apa ya, itu aku cari-cari itu aku udah ketemu ayat-ayat kontradiksi itu ya. Nah, saat aku berpikir kayaknya nggak ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Besokan paginya, jadi pas mau berangkat kerja, itu papaku tanpa basa-basi itu langsung ngasih, nih baca gitu kan di Yohanes 13 ayat yang ke-13 itu. Kemudian aku ya udah langsung baca, ternyata memang ada ayatnya Yesus itu mengaku kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi aku semangat buat ngasihin ke temenku gitu kan, untuk nunjukin kalau ada ayatnya, supaya ya harapanku dulu kan pengen dia masuk Islam gitu ya, pengen dia masuk ke Kristen gitu ya, karena dia udah pernah mualafin seorang Kristiani, jadi aku pikir ya ini aku tunjukin aja ayatnya supaya dia masuk ke Kristen. Tapi saat itu waktu aku nunjukin, dia itu kan bilangnya, dicek dulu gitu ya, emang kamu yakin itu aslinya kayak gitu. Nah, sampai di rumah aku pun cari itu sebenarnya apa gitu ya. Sampai di rumah aku cari, ternyata di di ayat itu di tahun-tahun sebelumnya itu tuh udah terjadi banyak sekali perubahan ya, dari arti kata yang dari arti yang akulah guru dan Tuhan itu ya. Jadi kata Tuhannya itu tuh udah diganti, udah bolak-balik diganti. Nah, itu jadinya aku mikir ini ya udahlah, berarti udah apa ya intinya ya, udah dirubah gitu kan. Nah, sedangkan aku udah buat kesepakatan kalau harus 100% benar gitu ya. Kalau udah dirubah-rubah sih rasaku udah aneh aja gitu ya. Kemudian saya bisa yakin kenapa saya harus ke Islam. Itu pun juga karena saya melihat ya dari apa yang ada di Alkitab, bahwa Yesus itu kan adalah seorang utusan. Dan di Al-Quran itu pun juga Yesus atau Nabi Isa itu diyakini sebagai nabi di Islam. Jadi diimani sebagai nabi. Nah, itulah yang membuat saya memilih Islam. Kenapa nggak milih agama yang lain? Masya Allah. Orang yang mu'alaf itu pasti cerdas, pasti kritis, dan bukan odong-odong begitu ya. Tidak seperti mereka yang di seberang sana. Masya Allah, luar biasa Mbak Natalia atas. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Kemudian Mbak Natalia menjawabnya dengan lugas, dengan luar biasa. Lalu saya ingin bertanya kepada Mbak Natalia, ketika Mbak Natalia meyakinkan diri, memantapkan diri untuk memasuki agama yang benar ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka ada reaksi apa dari orang tua Mbak Natalia? Reaksinya seperti apa gitu ketika anaknya diketahui sudah menjadi seorang yang percaya, orang yang beriman, menjadi seorang muslim, itu bagaimana reaksi orang tua? Terima kasih. Silakan Mbak Natalia. Jadi gini ya, nggak semua orang Kristen itu punya sifat-sifat yang jahat. Nggak semua punya sifat yang sukanya fitnah, suka marah, maki, atau seperti ya orang-orang yang komen-komen di video-video saya itu ya. Nah, tapi ada juga yang baik. Contoh aja orang tua aku ya. Nah, orang tua aku sendiri itu tuh mereka orang yang santun. Terus jadi apa namanya, orang tua saya itu dari yang backgroundnya Kristen yang taat, mereka bener-bener menunjukkan kasihnya itu ya, nggak itulah sih tadi aku sampai grogi gini ya maaf ya, sampai grogi gitu ya. Apakah orang tua marah? Orang tua kan kalau saya lihat kesaksian-kesaksian para mualaf itu ketika memutuskan menjadi seorang muslim, ada yang mau disiksa, ada gak diakui anak dan lain sebagainya. Iya. Nah, bagaimana dengan Mbak Natalia? Terima kasih.
Jadi nggak kayak gitu, nggak, ya itu aku bilang, jadi nggak seperti orang-orang yang keras gitu ya. Dan orang tuaku itu juga tahu kalau semakin aku dikasarin gitu ya, mereka tuh tahu aku akan semakin jauh. Nah, jadi yang memang bener-bener backgroundnya papa saya itu eh, orang yang taat, orang Kristen yang taat, kemudian manajer LSM yang selalu pindah-pindah gitu ya dari kota satu ke kota yang lainnya. Dan ini pun aku itu jadinya ada ini ya Mas ya. Aku 4 bersaudara. Nah, semuanya tuh aku cerita sedikit ya. Dan aku tuh lahirnya di Papua. Kemudian saya pernah pindah ke Kalimantan, ke NTT, dan dari tugas-tugas pelayanan papa saya itu membuat saya itu dikategorikan Kristen yang taat itu ya tadi saya bilang. Nah, jadi karena keluarga saya yang sangat taatnya itu terhadap Kristen, saya tuh nggak berani gitu untuk terus terang jujur ke orang tua kalau saya itu udah masuk Islam, kalau saya udah bersyahadat itu saya nggak berani. Nah, itu pun saya sebenarnya mulai bersyahadat itu mulai 30 Agustus 2016. Jadi sebelum saya dapat sertifikat dari MUI ya, saya udah bersyahadat. Kemudian sejak itu tuh saya tuh kan sholat ya, sholat itu sembunyi-sembunyi, gara-gara nggak pengen orang tua tahu. Jadi bener-bener kalau sholat itu mukena sajadah itu aku sembunyiin, taruh di tempat yang aman. Terus kalaupun mau ke gereja apa namanya? Kalaupun mau kerja gitu ya. Kalaupun mau kerja itu dulu saya masih ngantor ya. Kalau mau kerja itu aku tuh kerudungan tuh nggak dari rumah. Jadi cuma ngantongin kerudung, dimasukin dalam tas, sampai di jalan baru dipakai. Nah, jadi udah sampai kantor tuh udah berkerudung aja gitu ya. Jadi awalnya tahu aku Islam itu tuh dari teman-teman sendiri yang tahu. Hanya teman-teman. Kemudian pulang pun juga sama. Jadi aku kerudung itu aku pulang dari kantor masih pakai, sampai di jalan baru aku lepas, aku masukin lagi ke tas, sampai rumah udah nggak kerudungan lagi. Nah begitu terus tiap hari kan nggak nyaman gitu ya, sampai satu titik itu aku merasa bener-bener ini aku harus kasih tahu ke orang tuaku karena nggak enak punya keyakinan tapi sembunyi-sembunyi. Nah, aku mulai menghindar ke gereja, terus eh, pas hari Minggu itu ya, jadi pas hari Minggu itu aku sama sekali nggak di rumah, jadi dari pagi aku udah keluar dan aku bingung tanya ke temen-temen juga, aku bingung gini, gimana ya cara ngasih tahu ke orang tua kalau aku tuh udah Islam. Nah, kemudian apa tuh teman-teman kan ya ngasih saran, ya udah kasih tahu aja, tapi takut gitu loh, takut mau bilangin gimana. Nah, tapi dari dalam hati itu bener-bener ya Allah tolong bantu, aku pengen kasih tahu ke orang tuaku gitu kan. Nah, jadi kan di gereja itu ada 3 kali ibadah ya, ibadah mingguan. Ada yang pagi, siang, sama sore. Nah, itu aku pulangnya tuh udah agak malam gitu. Jadi udah sampai rumah. Terus itu pas kakakku lagi liburan datang ke rumah orang tua. Nah, jadi kakakku pun juga langsung interogasi aku gitu ya. Dia nanya gini ya dengan logatnya ya. Dia nanya gini, Dek, kenapa kamu baru pulang? Kamu kemana? Kamu kenapa? Aku nggak mau ke gereja. Terus aku bilang aja, ya emang udah nggak mau ke gereja. Terus dia tanya, kenapa kamu udah nggak mau ke gereja lagi? Ya emang udah nggak mau ke gereja lagi. Terus dia tanya lagi, emang kamu bukan Kristen? Hah? Kamu kenapa? Kamu tuh gimana sih kamu tuh? Terus aku ya jawab aja gitu ya, iya, emang aku udah bukan Kristen.
Nah, dia langsung auto panas gitu ya, denger aku ngomong jujur kalau aku udah bukan Kristen, terus dia nanya lagi, "Kamu kalau udah bukan Kristen terus kamu apa?" "Ya, aku udah Islam, aku udah bukan Kristen lagi, aku sekarang Islam." Langsung dia kaget, dia panas gitu ya kan, langsung marah-marah, terus dia manggil mamaku, teriak-teriak gitu ya. Dia manggil mamaku, kemudian mama jadinya dipanggilin dengan suara yang mama, mama, mama gitu kan. Langsung mamaku kan datang ke apa? Datang ke kamarku ya, karena itu kakakku nyamperinnya kan aku di kamar. Terus kakak bilang gini, eh mah, mama lihat deh tuh mah, anak mama tuh sekarang udah bukan Kristen lagi. Tuh tanya tuh dia sekarang apa? Dia udah Islam, tanya kakakku bilang gitu kan. Terus mamaku ya, hah, apa? Kamu udah nggak Kristen lagi? Kamu kamu tuh gimana sih? Kamu yakin? Kamu kenapa kayak gitu? Ditanya gitu kan. Terus aku ya bilang, iya ma, aku emang udah nggak Kristen lagi. Aku udah Islam. Terus ditanya, mulai kapan kamu kayak gitu? Hah? Ya udah lama, cuma aku ya sembunyi-sembunyi aja, aku diem-diem aja. Tapi aku udah Islam. Terus mama ya apa ya, bolak-balik nanya gitu, aku yakin apa enggak kalau aku tuh emang udah beneran Islam gitu kan. Terus dengan pilihanku tuh udah yakin apa belum, mama terus tanya ulang-ulang, bilang iya aku udah yakin. Nah terus jadinya dari kamarku itu pun mama sama kakak aku tuh pergi gitu ya keluar, terus nggak tahu lah ngobrol apa sama papaku. Jadi kemudian aku itu dipanggil, disuruh turun, kan kamarku di atas ya, di lantai 2, terus disuruh turun. Aku dipanggil untuk bicara sama papa, sama mama, sama kakakku. Jadi suasananya tuh kayak lagi di sidang gitu ya. Nah, pas lagi kayak di sidang itu, langsung papaku nanya, "Lia, kamu sekarang tuh gimana? Coba cerita sama papa. Kamu kenapa kok ninggalin Kristus? Kamu kenapa ninggalin Yesus?" Terus aku ya jawab, "Aku loh nggak ninggalin Kristus, Pak. Aku nggak ninggalin Yesus. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam." Gitu papa langsung langsung apa ya? Langsung kaget, terus papa tuh bilang, "Ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi ini?" gitu kan. Papa ngomong kayak gitu. Terus aku ya apa ya? Langsung jawab juga gitu ya. Ya ajarannya Yesus, Pak. Ajarannya Yesus kan nyuruhnya nyembah Allah, bukan nyembah dia. Jadi ya udah, aku nggak ninggalin Yesus kok. Aku tetap jadi pengikut Kristus. Aku bilang gitu. Terus papa cuma bisanya nunduk, geleng-geleng kayak ya udah kehabisan kata-kata gitu ya. Terus mama sama kakak aja yang banyak ngomong gitu kan. Jadi kakakku itu mereka semua nangis gitu, tahu aku ke Islam itu mereka nangis. Terus kakakku juga nanyain lagi, "Kamu itu loh, kamu kenapa sih kok bisa sampai tega kayak gitu? Kamu lihatlah ini mama sama papa kayak gimana. Kamu kok malah bisa sampai kuat kayak gitu. Kamu lihat aja papa, mama kita nangis di sini semua gara-gara kamu ke Islam. Kamu tuh ada apa sih? Kenapa sih kamu kok malah kayak gitu?" Terus aku ya udah bilang gitu kan. Ya memang di Alkitab itu udah jelas kok kalau kita itu harus nyembah Allah, bukan nyembah Yesus, kan aku bilang gitu. Tapi ya dia nggak terima, terus dia nanyain, "Mana ayat-ayat yang bikin kamu pindah?" Kan soalnya aku kan bilangnya dari Alkitab kan ke dia, kalau aku pindah itu gara-gara ayat yang dari Alkitab. Jadi dia tanya, "Mana ayat-ayatnya? Coba tunjukin ke aku." Dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Iya, nanti ada kok. Aku udah tulis semuanya." Aku bilang gitu. Jadi memang aku tuh waktu itu aku pas nyelidikin kitab suciku saat itu ya, itu tuh aku tulis di buku. Aku tulis, jadi ayatnya di mana semuanya aku tulis. Bahkan buku yang udah aku tulis itu, yang katanya kakakku mau baca, itu aku kasih gitu ya.
Tapi sampai sekarang juga nggak dilihat, nggak dibaca. Padahal aku sangat berharap mereka itu tuh bisa baca gitu tuh, bisa tahu, mau tahu apa sih alasannya gitu loh kan. Jadi itu bener-bener di situ saat orang tua tahu ya mereka sedih, mereka nangis. Dan mereka bilang pengen tahu apa alasan saya, tapi saya tulis di buku. Dan ya itu apa yang saya tulis tuh nggak dipeduliin gitu, nggak dibaca sama sekali, nggak disentuh. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Halo Mbak Natalia. Ya. Iya, kalau dari kisahnya ini saya sangat terharu ya. Jadi memang orang-orang yang memasuki Islam itu adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang berpikir, dan yang menakjubkan ya, seorang wanita yang sejak kecilnya berKTP Muslim ya, itu kadang belum tentu lo berjilbab, tetapi ini baru mengenal Islam, dia rela ya, baru mengenal Islam, dia rela memakai kerudung jilbab secara sembunyi-sembunyi. Ini membuat saya terharu begitu, luar biasa ya, dengan girohnya para mualaf. Baru masuk Islam, tidak diketahui orang tuanya dan lain sebagainya, pakai kerudung kerja, dibuka lagi hanya karena ini ya, menutupi keislaman itu. Ada yang dari kecil sampai dewasa yang belum berjilbab, tapi ini baru mualaf sudah rela berkorban untuk langsung berjilbab gitu. Ini luar biasa loh. Terus dari kisahnya ya, kita berharap Mbak Natalia ya, satu pribadi yang diselamatkan maka akan banyak pribadi-pribadi yang diselamatkan pula. Dan tugasnya kita sebagai seorang anak adalah, mohon maaf ini agak berisik saya di warung. Tugasnya kita sebagai seorang muslim, ketika orang tua kita tidak seiman dengan kita, maka bentuk bakti kita itu adalah dengan mendoakan. Kiranya mereka dilawat, kiranya mereka dijamah, kiranya mereka menjadi pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Kita senantiasa mendoakan mereka. Karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itulah hak prerogatif Allah untuk menjadikan pribadi seseorang itu dilawat, dijamah. Karena saya lihat pergumulan Mbak Natalia itu luar biasa, dan saya sepakat bahwa tidak setiap orang Kristen itu jahat. Banyak juga Kristen-Kristen yang penuh kasih seperti orang tuanya Mbak Natalia gitu ya. Jadi saya juga turut mendoakan kiranya orang tua, papa, mama, kemudian saudara-saudaranya dijamah dan dilaut nanti seperti Mbak Natalia. Semua selamat, semua masuk surga. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Lalu pertanyaan selanjutnya Mbak Natalia, sebenarnya banyak itu yang harus saya tanggapi ya terkait dengan jawaban Mbak Natalia yang luar biasa itu, tapi mungkin tak cukup waktu ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, dari gereja mana dulu Mbak Natalia itu, dan mungkin masih ingat siapa pendetanya, biar ini benar-benar sebuah klarifikasi yang luar biasa, yang jujur dan adil, yang benar begitu. Terima kasih, silakan Mbak Natalia. Ya. Jadi gini ya Mas Nandar, kalau untuk menjawab ya, saya itu dari gereja mana, pendetanya siapa. Sekarang gini, di Kristen itu kita bisa lihat orangnya macam-macam ya. Ada yang baik, ada juga yang jahat gitu ya. Jahat dalam artian yang sukanya ngebully, ngefitnah gitu ya, atau maki kayak yang ngomen-ngomen di video gitu kan, di video-video aku banyak gitu ya yang kayak gitu. Nah itu tuh tapi karena nggak semuanya seperti itu, ada yang baik, dan di lingkungan gereja saya itu mereka tuh orang-orang yang baik. Nah dari lingkungan gereja saya orang-orangnya baik, pendetanya apalagi itu sungguh baiknya luar biasa. Jadi mereka itu alasan saya kenapa saya nggak mau ngasih tahu, kalau nggak mau menyebutkan kalau saya itu dari gereja mana gitu. Jadi kan banyak ya yang mengejar gitu ya, itu ditanyain dong, Natali dari gereja mana, pendetanya siapa kan gitu.
Jadi sebenarnya saya nggak menjawab asalnya dari mana, pendetanya siapa, ya karena mereka. Karena saya tahu orang-orang di gereja saya itu adalah orang-orang yang baik. Mereka Kristen yang baik. Mereka Kristen yang sangat santun. Nah, mereka pun juga tahu gitu ya setelah saya memeluk Islam. Mereka tahu dan mereka juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada saya. Iya, memang gitu. Waktu awal-awal aku masuk Islam, mereka datengin saya secara baik-baik, sopan, datang ke rumah. Ya memang aku menghindar ya waktu itu ya. Jadi karena emang saya udah berpikir bulat untuk ke Islam dan jadi orang-orang datang ya saya nggak ngeladenin gitu ya. Tapi setiap ketemu tetap kita beramah tamah, kita komunikasi dengan baik. Dan itu pun juga mereka itu saking baiknya ya, mereka ingin menjaga jemaatnya itu kan dengan cara menghubungi terus, nge-WA terus gitu kan. Nah, tapi karena saya nggak ngereken, tapi mereka pun sampai sekarang tetap berhubungan baik sama orang tuaku juga gitu ya. Dan itu pun sampai sekarang gitu. Kalau aku lagi ke orang tua, pas ketemu mereka datang ke rumah, kita masih tegur sapa, masih silaturahmi dengan baik. Jadi mereka orang-orang Kristen yang harus saya lindungi gitu ya. Nah, jadi karena mereka lah alasan saya nggak mau kasih tahu, karena saya takut gitu. Saya takut kalau saya membongkar saya dari gereja mana, pendetanya siapa. Saya takut malah nanti pihak gereja lah yang disalahkan. Saya takut nanti pendeta yang baik itulah yang akan dicap sebagai pendeta yang gagal karena nggak bisa jagain jemaatnya.